Oke, kembali lagi di Roda Culture. Kali ini kita sedang berada di Kawasaki. Lebih tepatnya di Kawasaki Gunung Selamat, daerah Gambir. Alamatnya nanti ada di sini. Kali ini kita mau mereview keluaran terbaru dari Kawasaki, yaitu Kawasaki W175. Oke, ini adalah W175, keluaran terbaru 2026. Kita lihat dari overallnya, looknya, tidak banyak berubah dari versi sebelumnya. Tapi ada beberapa yang berubah sedikit, tapi mantep. Mau tahu apa? Kita lihat detailnya. Oke, kita mulai dari depan, kita headlampnya. Kita lihat headlampnya masih pakai bohlam. Ini masih sama kayak generasi sebelumnya. Terus lampu sennya juga masih sama, bohlam juga. Dengan mika warna kuning. Ini tuh menurut gua tuh mantep banget. Kayak kesan retronya itu dapat banget. Terus turun ke bawah, shocknya juga masih sama. Masih pakai teleskopik. Di sini di cover pakai karet. Terus turun lagi ke bawah. Ini dia nih yang beda nih, pakai pelek racing. Gila cuy, keren banget, mantep banget. Jadi W175 ini ada dua versi, ada yang pakai pelek racing dan ada yang jari-jari. Dan terus profil bannya 80/100 ring 17. Gokil, keren banget cuy. Kesan klasiknya itu dapat banget. Dia di sini merek NK, terus di sini juga pakai cakram, pakai mereknya Beyblade. Terus spakbornya juga masih sama sepertinya kayak yang dulu, kayak versi sebelumnya, dengan finishing warna hitam. Terus kita naik ke atas di bagian kokpitnya. Di sini perbedaannya lagi dari versi sebelumnya ada di speedometer. Kali ini speedometernya itu, ini nggak bisa nyala karena nggak ada akinya. Jadi di yang versi sekarang itu sudah ada penunjuk jarum bensinnya. Kalau yang versi sebelumnya itu nggak ada. Jadi kalau yang versi sebelumnya itu bensin mau habis atau penuh itu kira-kira, kalau sekarang bisa dilihat. Terus di sini ada engine cut-off, ada electric starter, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, dan klakson. Dan bentuk kuncinya seperti ini. Keren banget, klasik. Di konsol sebelah kirinya ini ada dim. Keren banget. Oke, sekarang kita ada di sisi kanan dari W175. Bentuknya sih nggak berubah, bentuk mesin, bentuk apanya nggak berubah. Tapi ini dia yang paling berubah dari W175 2026, yaitu sudah injeksi. Ya, betul, karena di versi sebelumnya itu dia masih karburator. Terus perbedaannya, kalau nggak salah, ini nih, kalau di sebelumnya ini nggak ada nih cover ini, cover penutup mesin, blok mesin crankcase mesin ini sebelumnya nggak ada. Ini remnya masih sama, footstepnya juga masih sama. Terus kita ke bagian cover dari sebelah sisi kanannya, ini juga masih sama, ada stiker Kawasaki di sini. Ini masih sama seperti sebelumnya, footstep pemboncengnya juga. Terus knalpot juga masih sama bentuknya, dengan finishing door, dengan cover besi. Shock breaker juga masih sama kayak sebelumnya. Terus ini dia nih, ring belakangnya juga pakai pelek racing, sama seperti depan, dengan profil 100/90/17. Dan dia masih pakai tromol, jadi belum cakram sama kayak sebelumnya. Dan merek bannya itu IRC,
Jadi udah pakai ban lokal kalau nggak salah ya. Karena kalau sebelumnya itu dia pakai merek ban, lupa, pakai merek India kalau nggak salah bannya. Terus kita coba ke bagian sisi kiri. Kita lanjut ke bagian sisi kirinya. Di sini ada stepnya, masih sama. Persnelingnya juga masih sama. Bagian sebelah kirinya juga masih sama seperti yang lama. Terus boxnya juga masih sama. Di sini ada kunci buat toolboxnya. Terus di sini footstep pemboncengnya. Di sini ada, biasanya nih bisa buat apa ya? Diikat, banyak sih. Bisa nyantolin apa di sini? Bisa bikin rack lagi gitu. Dari sini keren. Terus di sini ada cover rantai. Armnya kotak masih sama. Terus apa lagi? Udah, itu aja. Kita lanjut ke belakang. Oke, kita sekarang ke sisi belakang. Lampunya masih pakai bohlam, lampu sen juga masih pakai bohlam. Masih sama seperti kayak yang dulu. Di sini ada reflektor, tempat plat nomor. Di sini ada reflektor juga, mata kucing warna oranye. Keren banget. Spakbor juga masih sama. Dan behel, lupa, kayaknya yang sebelumnya nggak pakai behel ini deh. Ini kayaknya baru nih di 2026. Kalau kalian ada yang tahu bisa komen di bawah. Kayaknya gue kurang inget apakah sebelumnya pakai behel atau enggak. Terus kita lanjut ke jok. Oke, sekarang ke sisi jok. Joknya juga masih sama kayak sebelumnya. Di sini ada sablonan print Kawasaki. Terus joknya ya oke sih, empuk. Coba nanti kita tes duduknya. Terus bagian tangkinya masih sama. Tapi kayaknya nih beda di tempat kunci dari buat bensinnya. Ini sepertinya beda, kalau nggak salah ya. Terus di sini ada emblem W, logo W175 dengan stiker 175. Ini keren banget nih, mirip kayak apa ya, Meguro. Jadi Kawasaki Meguro 230. Nanti kapan-kapan kalau ada unitnya kita review. Oke, ini adalah posisi berkendara gua di W175 2026. Kalau tinggi gua 170 dengan posisinya seperti ini. Masih agak jinjit, tapi nggak terlalu jinjit banget. Ini masih aman, masih nyaman. Terus posisi kalau kita angkat kaki satunya, nah ini aman. Ini lu menapak dengan sempurna kalau lu angkat kaki sebelahnya. Terus posisi stangnya, nyaman, enak, dan kayaknya buat daily di Jakarta tuh aman. Koplingnya empuk, remnya ya oke. Terus soknya empuk, enak. Dan joknya empuk, enak banget, enak. Ini sih harusnya nyaman di Jakarta dengan kondisi jalanan di Jakarta yang mau macet, mau lancar. Sepertinya ini bakal nyaman. Dan hand gripnya juga enak, empuk, jadi nggak bikin pegel, nggak bikin sakit kalau lama-lama. Oke, itu review dari W175. Buat kalian yang pengen lihat unitnya langsung, bisa langsung datang ke Kawasaki Gunung Slamet. Nanti kontaknya dan alamatnya ada di bawah sini. Menurut gua ini layak banget buat dibeli. Perubahan yang kecil tapi signifikan menurut gua, dari yang tadinya pakai karbu sekarang pakai injeksi. Terus di sini ada ngelihat bensin itu udah ada, jadi nggak perlu worry lagi, nggak perlu kira-kira lagi. Dan velgnya gue suka banget, ini keren banget. Jadi buat kalian yang penasaran dengan unitnya, bisa datang langsung, bisa lihat-lihat langsung.
bisa tanya-tanya langsung harga dan promonya, bisa langsung tanya. Itu aja review dari W175 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.